Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai macam nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan di pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah dalam rangka menjalankan kewajiban ketaatan berupa ibadah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah, memohon hidayah, memohon kekuatan untuk istiqomah. Karena sesungguhnya ketika kita menjalankan ketaatan, ketika kita menjalankan ibadah, kita tidak akan sanggup kecuali itu semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan di pagi hari ini kita akan mengambil satu pembahasan, yaitu tentang bagaimana kita ini mengambil teladan dari istri Nabi Ibrahim yang bernama Hajar. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam surat Al-Muntahamah ayat keempat, kita diperintahkan untuk mengambil keteladanan dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Selama ini pembahasan ketika momentum Idul Adha, senantiasa pembahasan itu tentang Nabi Ibrahim. Maka pada kesempatan di hari ini kita nyoba mengambil dari sisi yang lain. Kita akan mengambil pembahasan itu tentang bagaimana menteladani istri Nabi Ibrahim yang bernama Hajar. Sebelum kita masuk pada pembahasan, saya ingin menyampaikan sebuah mukadimah dulu. Para ahli di bidang parenting, termasuk salah satunya juga di bidang psikolog ya, pernah membuat sebuah penelitian. 80% anak yang durhaka kepada ayahnya, atau 80% anak yang tidak punya hubungan yang baik terhadap ayahnya, 80% disebabkan karena apa? Cerita yang kurang baik dari ibunya. Jadi sang anak itu mendapatkan informasi yang kurang baik, entah itu ibunya yang jelek-jelekan bapaknya, atau pokoknya informasi itu kurang baik. Lalu bagaimana hubungannya penelitian ini dengan pembahasan kita pada pagi hari ini? Maka kita akan segera membahasnya. Jadi ma'asyiral muslimin, ketika Nabi Ibrahim sudah mendekati usia tua dan renta, masih belum dikaruniai seorang anak, maka Nabi Ibrahim pun menikah lagi dengan Hajar. Lalu lahirlah Ismail. Begitu lahir Ismail ya, Allah perintahkan untuk mengajak anak dan istrinya tadi, Hajar sama Ismail, untuk dibawa ke suatu lembah yang bernama Bakah, dan lembah itu kelak akan berubah nama menjadi Mekah. Dan jangankan manusia, tumbuhan pun di situ tidak ada. Suruh ninggalkan gitu saja. Begitu sudah nyampe Mekah, disuruh ninggalkan di situ. Hajar bertanya, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Oh iya, memang ini perintah Allah. Lalu akhirnya ditinggalkanlah Hajar di situ. Tetapi ketika dia akan meninggalkan anak dan istrinya, dia mengangkat tangannya menghadap Baitul Maqdis lalu berdoa, sehingga doa Nabi Ibrahim ini diabadikan oleh Allah di dalam surat Ibrahim ayat 38. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakfa'alallah min syai'in fil ardi wa la fis sama. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan
dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah yang ada di langit dan di bumi. Maksudnya Nabi Ibrahim itu apa? Allah mengetahui yang tersembunyi di dalam hati Nabi Ibrahim, yaitu kesedihan meninggalkan anak dan istrinya, dan mengetahui yang tampak, yaitu berupa linangan air mata. Sehingga akhirnya singkat cerita berpisahlah. Lalu ada beberapa pendapat. Berapa kali Nabi Ibrahim bertemu dengan Ismail anaknya? Ada yang mengatakan hanya sekali waktu ketika akan menyembelih, ada yang mengatakan 5 kali, tetapi pendapat yang terkuat disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir yang mengatakan setiap tahun berjumpa 1 kali. Karena apa? Nabi Ibrahim mempunyai tugas dakwah. Jadi selama 1 tahun sekali itu Nabi Ibrahim pulang menjenguk anaknya. Nah, suatu ketika Ismail ini bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, ayahku itu siapa?" Lalu dijawab oleh Hajar, ibunya Ismail, "Ayahmu adalah seorang nabi dan rasul. Dia sedang mendapatkan tugas dari Allah untuk berdakwah, menegakkan tauhid, mengesahkan Allah, dan ayahmu juga yang melawan kekejaman Raja Namrud." Jadi setiap mengasuh anaknya Ismail ini, Hajar itu selalu memberikan informasi-informasi yang penuh dengan kebaikan, menceritakan kebaikan ayahnya, sehingga akhirnya muncullah rasa kagum di dalam hati Ismail. Sehingga karena rasa kekaguman inilah, maka jangan heran ketika tiba-tiba muncul perintah Allah untuk menyembelih Ismail, maka Ismail pun dengan rela menyerahkan lehernya kepada ayahnya untuk disembelih. Padahal jarang ketemu ayahnya, tapi karena sudah sering diceritani kebaikan-kebaikan tentang ayahnya dari ibunya, muncul rasa kekaguman sehingga dia menjadi anak yang soleh, ingin menteladani ayahnya menjadi orang-orang yang baik. Nah, ma'asyiral muslimin, ini juga pernah terjadi. Ada seorang ulama ini pernah meninggalkan istrinya dalam kondisi hamil. Lalu dia berangkat untuk berdakwah dan tugas belajar. Dan ketika anaknya itu bertanya, "Siapa ayahku?" dijawab oleh ibunya. Sehingga akhirnya ketika anak itu sudah mulai bisa berpikir, pernah ditanya, "Kamu mau jadi apa?" "Aku ingin jadi seperti ayahku." Karena apa? Ibunya itu selalu ngasih informasi yang baik tentang ayahnya kepada anaknya. Nah, ma'asyiral muslimin, kenapa seorang istri, seorang wanita ketika menceritakan kebaikan kepada anaknya? Ya karena merasa bahagia menikah dengan suaminya. Makanya dalam hal ini kita yang diberikan gelar laki-laki dan diberikan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga, maka tirulah Nabi, ikutilah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, memberikan pelayanan yang baik kepada keluarganya. Ya, kalau kita ini mampu memberikan pelayanan yang baik kepada keluarga kita, maka niscaya kebahagiaan itu akan dirasakan oleh istri. Lalu kalau istri sudah merasakan kebahagiaan, pasti kebahagiaan itu akan menular dan pasti juga akan menular kepada anaknya. Makanya Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu itu bukan seperti jadi seorang ustadz atau kiai. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, bukan menjadi orang kaya raya. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, bukan seperti orang yang sukses jadi pejabat, bukan. Tetapi kata Rasulullah, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling sayang, paling baik perlakuannya kepada keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah yang paling baik perlakuannya kepada keluargaku di antara kalian semuanya. Oleh karena itu, inilah kenapa Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim itu dijadikan keteladanan agar kita ini mengikutinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, coba sekarang kita melihat atau mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang wanita zaman sekarang. Ya. Suatu ketika Rasulullah berkhutbah, selesai khutbah, beliau datang ke sof wanita di situ.
Lalu beliau berkata, ya masyarun nisa tasaddaqna fa ini ra'aitukunna aksara min ahli nar. Wahai kaum wanita, bersedekahlah. Fa ini ra'aitukunna aksara min ahli nar. Karena aku melihat banyak di antara kalian yang dijadikan sebagai penghuni neraka. Maka di antara wanita itu ada yang bertanya, falimada ya Rasulullah, apa sebabnya kami kok dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka itu loh, kenapa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan, tadfurnal ashir, karena kalian tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada suami kalian. Maka kata Nabi, jika suamimu sudah memenuhi kewajibannya, memberikan nafkah lahiriah, memberikan nafkah batiniah. Nafkah lahiriah itu apa? Memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan finansial, sandang, pangan, papan. Nafkah batiniah, jangan hanya dipikirkan masalah kebutuhan biologis ya. Nafkah batin itu bukan hanya itu. Nafkah batin itu adalah memberikan perlindungan, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa aman, merasa disayang, merasa dicintai. Itu nafkah batin. Dan kita tahu wanita, kata Pak Nabi, lebih mengandalkan intuisi, lebih mengandalkan perasaannya. Ya, jadi kalau kita mampu memberikan rasa aman, rasa sayang, merasa dilindungi, ya, dicintai, diperhatikan, mendapatkan perhatian, maka seorang istri pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Tetapi di sini kata Rasulullah, kalau suamimu sudah memenuhi kewajibanmu memberikan nafkah, ya, lalu kemudian suamimu itu tidak sengaja melakukan kesalahan, tidak sengaja loh ya, bukan disengaja. Lalu kalian mengatakan ma faal tali khairan khattun. Memang selama ini kamu itu ngono api, sama ini ngono api blas mas, kata istrinya begitu. Padahal selama ini suaminya berbuat baik, memenuhi kewajibannya. Maka ucapan itulah kata Rasulullah yang menyebabkan kalian dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Lalu kita kembali kepada Ibu Hajar tadi. Kata Imam Ibnu Katsir, bertemu dengan Nabi Ibrahim setahun sekali, ya. Karena tugas, ya seperti Pak Januri dulu ya, jadi tentara di Timur setahun mungkin belum pulang. Ya. Bahkan dulu ceritanya manten anyar sudah ditinggal ya. Ya. Kalau Ibnu Hajar, Ibu Hajar ini jarang ketemu suaminya, otomatis kan jarang dinafkahi secara materi. Ya, tetapi dia merasa bersyukur menjadi istri seorang Nabi dan Rasul. Makanya istri yang bersyukur itu adalah istri yang masuk kategori istri yang solehah. Sehingga akhirnya apa? Ketika mendidik anaknya, dikasih tahu bapakmu itu baik sekali orangnya, sabar dan sebagainya. Pokoknya semua kebaikan-kebaikan ayahnya ditujukan pada anaknya. Sehingga anaknya itu walaupun jarang ketemu ayahnya, bisa menjadi muncul rasa ikatan batin, muncul rasa kekaguman kepada ayahnya. Kadang-kadang orang itu kan, kalau kita lihat zaman sekarang itu ya, sangat ringan sekali lesan seorang wanita, seorang ibu menjelek-jelekkan ayahnya di hadapan anak-anaknya. Sehingga akhirnya apa? Anak-anaknya sekarang ini tidak punya rasa hormat kepada orang tuanya. Makanya para peneliti tadi, para ahli mengatakan 80% anak yang durhaka kepada ayahnya itu karena mendapatkan informasi yang tidak benar dari ibunya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, inilah salah satu pelajaran yang dapat kita ambil dari kehidupan Nabi Ibrahim, bahwasannya keluarga Nabi Ibrahim itu memang Allah jadikan teladan. Keteladanan ini akhirnya diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi keteladanan itu ada dua. Pertama Nabi Ibrahim, kemudian adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya itu adalah keteladanan, maka wajib kita ikuti. Maka mudah-mudahan kita mampu ya menjadikan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim dapat kita amalkan. Karena syariat agama kita ini juga banyak berasal dari ajaran Nabi Ibrahim. Contoh khitan ya. Khitan itu muncul di zaman Nabi Ibrahim. Cuma Nabi Ibrahim
khitannya usia 80 ya. 80 tahun baru di khitan. Waktu itu belum ada pati rosok. Jadi betapa sakitnya ketika memotong Pak ya. Ya. Belum ada teknik jahit. Jadi begitu dipotong langsung keleceran dan sebagainya. Sekarang kita ikuti. Kemudian haji ya, termasuk Idul Kurban itu syariatnya Nabi Ibrahim. Dan itu dijadikan syariat di dalam masa kenabian ajaran Nabi Muhammad SAW. Demikian ma'asyiral muslimin yang singkat yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, semangat, dan mohon maaf bila dalam penyampaian ada kekurangan. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.